ada juga tipe yang kayak kalau memang teman-teman lihat fast track kemarin, ada minyak Ivory. Nah, Ivory itu tipe yang berdekat. Gitu. Jadi dia memang kalau dikasih apa, kejar. Nah itu jadi perlu tahu di depannya juga seperti apa. Cuman kalau memang itu kan lebih ke pas udah masuk, terus mentorshipnya seperti apa. Nah terus untuk anak muda ini, sukanya ngomongnya ini. Gedein juga. Ingat, kalau misalnya anak muda ini dreamsnya biasa banyak yang gila-gila. Kita kan pas masih kecil, dia mau jadi apa? Pilot, mau jadi astronot, mau jadi penyelam, mau jadi apa, itu banyak kan. Tapi seiring berjalannya waktu kan, cita-cita atau dreams kita lebih ke konservatif. Nah kalau kita makin muda, itu pasti dreamsnya makin gila. Ada pengen jadi miliarder, ada pengen jadi apa, pengen jadi apa. Nah, kita harus siap menampung dreamsnya mereka. Karena kalau aku sendiri pribadi, dreamsnya tidak bombastis yang harus kaya raya enggak, tapi aku harus siap menampung dreams tim-timku yang akan aku rekrut. Misalnya aku nanya kayak Orel, dia kayak pengen ini apa? Kalau pengen ngejalanin bisnis insurance ini atau enggak, apapun lah dalam hidup kayak apa? Entrepreneur bidang real business. F&B, oke. Pengen sebesar apa? Sebesar seomset 3 cuan. Omset 3 cuan. Omset 3 cuan itu berapa? 1 triliun. 1 triliun per tahun. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya mungkin di umur yang misalnya kayak udah lebih senior ya, menyentuh omset 1 triliun itu, rasanya kayak gede banget kan? Ya kita udah nggak usah ya, penting 1 stake. Kalau mama aku kan juga dulu F&B, dia ngomongnya adalah yang penting bisa sustain, yang penting bisa hidupin keluarga harus cukup. Tapi kita tidak berpikir sampai ke 1 triliun. Kalau kita tidak bisa match itu, mereka juga tidak akan duit. Karena mereka merasa, oke, kalau ikut Billy tidak bisa membantu mengakomodasi mimpi yang sebesar itu. Tapi kalau misalnya aku bilang, oke, kalau memang 1 triliun, udah tahu kan jalannya bakal kayak gimana. Jalannya pasti nggak bakal mudah. Tapi kalau memang dikerjakan pasti bisa. Aku siap didampingin. Nah, itu dijual teman-teman kayak keinginan mimpinya mereka adalah mimpi kita. Jadi kayak mungkin mimpi aku tidak sebenarnya, tapi kalau misalnya banyak mimpi yang dititipin ke aku, mimpiku juga akan jadi besar. Gitu. Kalau satu persatu udah tercapai di dreams dan goalsnya, ya aku juga bisa mimpi. Nah, itu contohnya. Jadi kayak dreamsnya itu jangan mengecilkan dreams orang. Anak muda ya ini ngomongnya. Jadi ya itu harus siap-siap akomodasi. Nah, kalau misalnya aku ngerekrut, kan biasa ada slide di OP ya. Misalnya apa yang dikejar? Waktu, kebebasan, liburan, uang, apa-apa. Aku bisa nanya. Kayak saya, ketika cari apa? Bisa kerja itu cari waktu, cari uang kan, cari jalan-jalan, atau cari materi, atau cari semuanya. Cari semuanya. Tapi yang paling utama cari uang, apa yang paling. Untuk mencapai angka segitu, perlu berapa ya? Maksudnya per hari? Per hari? Iya, misalnya untuk mencapai itu, mencapai oke, per bulan harus terima berapa? Minimal per bulan 2 miliar. Per bulan 2 miliar ya? Oke. Nah itu teman-teman ya, berarti kita blok dulu. Kalau Katika itu dia 2 miliar. Mungkin itu tidak match dengan kita, mungkin nggak apa-apa. Terima dulu aja. Karena kan kalau kita merekrut itu bukan untuk kita. Kita merekrut untuk dia. Kita tahu mimpinya besar, makanya kita pengen mengakomodir dia untuk dapat mimpinya. Itu tujuan mindset pertamanya dulu. Merekrut melihat orang bukan sebagai omset. Karena kalau melihat sebagai omset, misalnya contoh ada tim yang tidak perform, itu akan dibuang. Tim yang perform akan disayang-sayang. Artinya apa? Jadi kayak yang memang namanya bisnis ya, kita pasti melihat yang mana yang paling perform. Tapi kalau namanya ngerekrut, ibaratnya orang ini udah masuk ke kita, mereka udah menitipkan mimpinya ke kita. Kalau mereka tidak perform, ya kita buang ya, berarti kita juga tidak bertanggung jawab atas orang. Jadi itu, jadi kayak mimpi mereka udah kita grab dulu, kita terima dulu. Itu ya teman-teman ya, mindsetnya adalah merekrut itu untuk membantu mereka. Kita pengen bantu mereka bukan sebagai mereka, kita terima OR dari mereka, kita terima royalti dari mereka, itu enggak. Jadi biar kayak kita kerja, biar mereka kerja kita dapat uang, itu enggak. Itu perlu diperbaiki dulu. Gitu, karena menurutku, kalau memang jalan di asuransi ini ya, agent yang semakin banyak waktu, itu berarti nggak kerja. Gitu. Kalau misalnya kayak bawahnya kerja tapi leadernya jalan-jalan keluar negeri, menurutku itu jahat. Maksudnya
bukan trip ya, kalau trip sih nggak apa-apa lah, itu kan reward ya. Tapi dia jalan-jalan ke luar negeri, tapi agent itu bekerja, nah itu jangan begitu. Karena aku terinspirasi juga kan dulu aku nggak dari company ini langsung ya, dari company sebelumnya. Terus aku kesini ngeliat misalnya kayak Cineta atau Edo Cover yang setiap hari pasti ada kota mana keliling-keliling untuk membangun timnya. Menurutku bisnis asuransi justru harus seperti itu. Makin banyak tim yang kita punya, makin banyak orang yang dipercayakan kita, justru kita harus makin sibuk, makin harus bayar waktu. Namanya juga bisnis. Pebisnis itu ya satu ya, pebisnis ya pasti nggak ada waktu. Jadi siapa sih ini pebisnis? Ada yang pebisnis di sini? Oh, iya bisnis ya. Maksudnya kan, kalau kita punya bisnis sendiri, apakah kita bisa seenaknya? Nggak bisa. Justru makin ini aku juga perlu tekankan ya, kalau ke anak muda kan biasa ada yang dijual. Oke, kalau masuk ke bisnis asuransi, time freedom. Menurutku nggak mungkin ada freedom. Time freedom itu kalau memang kita punya kebebasan untuk memilih waktu, benar. Tapi bukan berarti kita jadi banyak waktu. Enggak, itu perlu dikoreksi dulu. Karena itu yang kita tanya, fleksibilitas iya banget. Karena kita bisa milih kapan kerjanya, tapi kalau banyak waktu itu enggak. Itu karena aku bikin story juga, agent yang banyak waktu adalah agent yang nganggur. Siapa setuju ya? Agent yang banyak waktu adalah agent yang nganggur. Lalu justru kalau makin sibuk makin apa ya itulah itu benar. Gitu. Jadi ya aku freestyle aja teman-teman. Nggak harus tentang anak muda sih. Cuma kayak apa yang biasa aku ngomongin ke orang pas aku merekrut. Aku ngomong satu apa adanya juga. Aku tidak memanis-maniskan bisnis asuransi. Aku selalu bilang bisnis asuransi juga bukan bisnis yang gampang. Karena satu kita tidak digaji. Dua, kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau memang gagal, ya kita terima sendiri. Tidak segampang itu. Tapi kalau memang dikerjakan dengan benar, hasilnya kan pasti luar biasa. Itu yang kita katakan. Ngomong jujur, jangan terbiasa memanis-maniskan di depan, tapi pas orang masuk ternyata kaget. Gitu. Karena aku juga pas mereka aku ngomong gitu. Ini bukan bisnis paling gampang, enggak. Kerjaan tuh banyak, tapi namanya kerja nggak ada enak ya. Tapi setidaknya yang aku udah jalanin hasilnya tuh enak. Gitu. Aku akan, maksudnya kita masih lari bareng. Bahasa yang sering misalnya kayak sama Reza pakai adalah teman lari bareng. Kita ini partner, bukan leader sama atas. Bukan kayak nggak ada hierarki SVP, VP, LP, enggak teman-teman. Tapi kalau pas masuk ya, Cici adalah partner. Kita adalah teman lari. Kita senang-senang bareng, kita happy bareng. Gitu. Itu yang selalu aku ingin juga. Jadi pas aku merekrut aku juga, itu kalimat penutupku ya guys ya. Kalimat penutupku adalah seperti itu. Jadi itu nanti intinya aku akan kasih beberapa kalimat untuk ibaratnya untuk orang supaya antara mereka mau join atau enggak. Nah, terus oke, bikin simple. Karena kalau dikasih presentasi, misalnya aku di prospek dikasih presentasi 90 slide. Oke deh. Karena aku nggak perlu tahu history company seperti apa. Aku juga nggak perlu tahu produknya secara detail seperti apa, nggak perlu. Cuma yang perlu aku tahu, jadi aku memposisikan kalau aku direkrut. Aku perlu tahu kalau aku masuk apa yang bisa aku dapat. Apakah ini bisa membantu aku mencapai apa yang aku mau. Kalau nggak itu aku nggak klik. Percuma ngomong produk, percuma ngomong company. Kita ngomong ini bisa nggak? Kalau bisa baru kita masuk ke how to-nya gimana. Gitu teman-teman. Jadi bikin sesimpel mungkin. Karena di kopi itu aja kalau presentasi ya. Paling slide itu 10 menit lah. 10 menit ini presentasi tadi awalnya apa yang paling penting, waktu, trip, terus pengen cari apa lah ya dari kerja. Habis itu nextnya itu atau bisa kita kasih PPT di kopi. Itu tutupan langsung kena apa di slot ya? Mana iPad? iPad itu. Tapi iPadnya tuh Oh, nggak bisa connect ya? di bidang AirDrop ke iPad ini Oh iya. bisa. Itu PowerPoint, soalnya ada animasinya soalnya. Ada aplikasi PowerPoint. Ada aplikasi apa enggak? Aktif tak ya? Kayak enggak ya? Kasih
misalnya di OP gua ini teman-teman ya. Jadi project 12.1 aku selalu bilang kalau mau rekrut aku pasti ngomong. Ini aku udah kasih tahu, aku share. Bener. Jadi kalau memang open ya ketemu aku ngomong ini project 12.1. Nah ini yang tadi aku bilang, nanti aku share ya teman-teman ya. Barangkali bisa menjadi itu. Nah ini mau cari apa? Uang untuk kepentingan keluarga, waktu, traveling atau apa gitu ya. Nah, terus aku langsung masuk ke 4 lapis. 4 lapis pernah dengar teman-teman? 4 lapis kan konsep Cimeta ya. Dan ini menurutku powerful banget. Aku belum pernah dengar. Belum pernah. Oke, jadi dengar ya. Tadi 4 lapis. Aku percaya di hidup kita ya, kita pasti ada 4 lapis lah ya. 1, orang sakit bisa sembuh kalau dirawat dengan baik. Oke. Lapis kedua, aku sih biasa nggak lucu. Jadi kayak orang sakit bisa sembuh kalau dirawat, orang sakit susah sembuh. Terus kita percaya 100% orang pasti meninggal, sebelum meninggal pensiun. Menurut teman-teman yang mana paling concern ini? Kira-kira sakit bisa sembuh atau sakit nggak bisa sembuh? Sakit nggak bisa sembuh. Oke, sakit nggak bisa sembuh berarti dengan penyakit kritis. Nah ini aku sisipin sales klinik sedikit ya. Jadi kalau memang kita ini prospek, kalau protection prospek untuk sakit nggak bisa sakit susah sembuh itu ke critical illness. Nah cuman biasa kalau untuk presentasi atau untuk rekrut aku bilang yang kena pensiun dan meninggal. Karena kalau 12.1 tuh hitungannya pakai produk MDLA. Kamu tahu produk MDLA ya? Ini masih ada. Jadi MDLAC. Itu sampai kelewat langsung tak kasih form terminasi. Jadi aku bilang gini, ini contoh ilustrasi produknya seperti apa. Jadi kalau orangnya 30 tahun, dia nabung selama 10 tahun, nabungnya itu 1 juta per bulan. 1 juta per bulan, umur ke 40 stop bayar. Habis itu di cover panjang sampai umur 60, oke ini gak pada ya. Terus saya telah dari produk seperti apa. Menurut dia make sense ya produknya, ini bagus kan? Gitu. Menurut dia bagus ya, aku setuju dulu nih sama orangnya. Menurut dia bagus ya, kalau bagus oke. Kita dibayar mahal untuk produk ini. Kita menjelaskan skema kompensasi. Ini gimana, hitungannya seperti apa, terus levelnya gimana, LP, BM, BD, dulu masih BM, BD ya. Terus LP2BD gimana, bisa 50 sendiri terus lagi itu, ya pasti teman-teman udah hafal di luar kepala ya. Dan aku biasa menjelaskan ini, tidak langsung detail gimana juga. Melihat dulu orangnya gimana, tertarik nggak. Karena aku perlu lihat orangnya hitungannya kencang atau enggak. Karena kalau aku pertama kali join di asuransi, aku dijelasin ini, aku lupa. Aku lupa gitu. Pas sudah selesai ini skema kompensasi gimana ya, berapa persen ya, kalau ini lupa. Jadi aku tidak fokuskan ke sini. Karena ini kan cuma sebatas persenan dan angka-angka gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi aku tidak menghook, tidak menarik bagi aku. Nah yang aku perlu tahu adalah yang tadi, apakah ini bisa menjadi jawaban dari apa yang aku mau. Itu yang perlu ditekan itu. Kalau bisa, ini nanti pasti akan aku belajar. Nah, itu. Tapi ini APBN sekali. Kayak dari aktif positif atau negatif sesuaikan dengan gaya masing-masing. Jadi nggak ada, misalnya gaya aku ini nggak bisa diterapin ke semua orang juga. Tapi memang yang ambil positifnya aja, nanti tinggal dimodifikasi. Itu udah nih jelasin offriding, lala royalty seperti apa, terus generasi, terus udah skema 12.1. Aku jelasin di tahun ketiga aja bisa capai 1 miliar. Di tahun ketiga dengan skema 12.1. 12.1 itu bukan kerja serius ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku mau nanya teman-teman full timer di sini, omset 1 juta per bulan, serius nggak? Enggak. Itu pasti udah main-main, bukan main-main lagi part-time, kita anggap part-time. Tapi kalau memang udah full time omset 1 juta sebulan itu banget kan teman-teman. Nah ini dibikin skema sesimpel itu supaya kerja malas pun, kerja gampang pun bisa dapat 1 miliar. Apalagi kalau kita kebut 12.2, 24.2, 36.2, 36.3 gitu, pasti hasilnya lebih cepat. Gitu. Tapi ini kita menjelaskan sebasic apapun itu, karena biasanya hal-hal orang ya, kayak aku nggak pernah jualan lah, aku nggak bisa jualan. Apalagi di umuran aku, misalnya masih banyak idealisme, karena dulu aku kan jurusan manajemen ya. Jurusan manajemen tidak ada hubungannya dengan asuransi. Jadi kalau kita disuruh asuransi pasti hal-halnya apa? Nggak bisa jualan, nggak pernah jualan. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Itu pas
pasti banyak hal-hal seperti itu. Jadi kayak aku bikin ini produk ini si skemanya sesimpel itu aja. Jadi orang yang penting modal rajin, yang penting modal mau belajar itu bisa jalani. Gitu. Karena kalau kita kasih yang benar-benar kompleks, meskipun bisa sampai 10 miliar per bulan, tapi kalau itu tidak masuk ya itu tidak bisa diaplikasikan ke semua orang. Kan kita tujuannya apa? Simple untuk bisa diterima dan simple untuk bisa diduplikasi. Karena kan kita di sini nggak mungkin kita sendiri terus turun ke lapangan, kita harus menduplikasi, kita generate new leader. Itu teman-teman. Kita bikin sesimpel itu sampai bisa diduplikasi dengan cara. Karena kita di sini kan pasti duplikasi ya, duplikasi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Kalau kita bikin semuanya sekompleks itu sampai cuma kita bisa jelasin, itu perlu dipertanyakan. Itu teman-teman. Jadi 12.1 menurutku simpel banget. 12.1. Semuanya perlu nggak buat tahu setidaknya bahasa ini? Perlu. Gitu, karena ini dasarnya yang selalu aku pakai. Nah, itu udah jelasin skema 12.1, aku jelasin trip dan reward. Kan khusus bulan Juli ini, siapa yang tahu ada kontes bulan Juli ini apa aja? Ya, untuk new recruit bulan ini, berarti kan kalau 100 juta aja bisa dapat Bali, bisa dapat Bali, bisa dapat iPad. Ya, komisi. Selain itu lah ya, kita ngomongnya. Nah, terus kalau ngejar 200 lagi bisa dapat Jepang. Ya. Jadi itu perlu dihafal. Kita perlu tahu, oh misalnya kalau orang ini baru masuk, terus bisa sampai angka segitu, dapat berapa? Gitu ya. Karena bagi beberapa orang iPad itu menarik. Mungkin kita kalau udah punya iPad ya udahlah iPad kedua gitu kan. Tapi kalau orang yang belum pernah, ngejar iPad itu menarik banget. 75 juta dapat iPad itu gila. Karena dulu 75 juta di KPI sebelumnya, 75 juta atau 100 juta itu dapat makan. Cuma dapat makan gitu. Di kalau tahu ya, mungkin dapat makan di ya, cuma makan tuh terus ya udah makan ya. Kalau bayar sendiri pun mungkin kalau di hotel itu 500. Hanya dican. Tapi bisa dapat iPad yang harganya paling murah. Itu gila dan bisa double counting ke Vietnam, bisa double counting ke Bali. Ya, itu gila banget. Nah, jadi kita perlu tahu juga pas awal itu ice breakingku itu banyak kan fact finding. Paling bisa kayak prospek 1 jam nih, 40 menit di awal pasti kayak ngalor ngidul nanya dia tentang apa, tapi bukan ngomong sembarangan ya, tapi nanya dulu dia sukanya apa, dia pengennya apa, dia hobinya apa, concernnya kemana. Jadi aku tahu pas aku mau prospek tuh aku ngarahinnya kemana. Kalau aku tahu dia suka traveling, tripnya akan aku kencengin di sana. Kalau aku tahu dia suka duit, 12.1 akan aku kencengin di sana. Kalau aku tahu dia suka kebebasan waktu, fleksibilitasnya ya, aku kencengin fleksibilitasnya seperti apa. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ingat kalau bisa rekrut tentang mereka nggak bisa paten ke semua orang tuh sama template nggak bisa. Jadi memang harus banyakin bertanya. Karena menurutku juga leader yang hebat bukan seberapa jago mereka ngomong, tapi seberapa jago mereka mendengar. Jadi ya, yang kemarin kan di training Jogja juga dia kan listen benar. Karena fact finding itu penting. Senjata terkuat bagi aku adalah informasi. Semakin banyak aku tahu tentang orang itu, semakin aku tahu orangnya seperti apa, orangnya seperti apa. Kan kita kadang udah terlanjur itu ya, pengen cepat-cepat ya udah kita jelasin semuanya, bro. Dia terima nggak terima ya udah. Karena kalau itu Pak Adit di fast track juga pernah ngomong, ilmu komunikasi bukan seberapa jago kita ngomong, tapi seberapa jago kita bikin orang lawan bicara kita mengerti. Itu kan, dan itu perlu penggalian informasi. Gitu ya, memang tidak gampang teman-teman, butuh proses, tapi kalau kita harus belajar dari sekarang. Gitu, jadi ya itu salah satunya lah ya. Jadi itu dari fact finding itu kita bisa tahu apa yang mau ditekenin seperti itu ya. Antara trip kah, antara reward kah, antara apa itu harus diingat. Gitu. Habis itu udah nextnya habis trip aku jelasin company-nya seperti apa. Kita bermitra dengan Manulife. Manulife apakah terkenal? Tapi dibandingkan company lain biru dan merah. Yang mana deh? Kira yang merah lebih terkenal. Kita mungkin orang lebih familiar mendengar merah biru dibandingkan hijau. Karena aku beberapa kali ketemu orang juga pasti bilang hijau ini mereka asing. Tapi kalau ngomong yang ya sudah aja perusahaan alias mereka lebih familiar. Nah, bagi itu justru pasarnya di sana, kesempatannya di sana. Kalau kita bersaing di tempat orang, misalnya contoh dulu dia di Allianz ya, sebut aja. Dulu di Allianz
aku ketemu orang, gue juga ada join alias, gue ada join alias, gue pernah jelasin alias, teman gue juga alias, mau masuknya gimana? Susah gitu kan. Nah, cuma kalau yang kita ngomong sesuatu yang baru di pasar, itu kan lebih gampang diterima orang. Jadi kompetitif mereka sih. Meskipun dari 3 tadi, manual paling jarang pakai, tapi asetnya nomor 1 di Indonesia. Produknya bagus ya? Bagus. UHC itu kompetitif, MDLA apalagi. Company lain nggak punya. Paling ada tapi yang lebih jelek lah. Gitu. Nah itu yang kita mau. Karena kita mau brand dan offline 100%. Itu gila banget, offline 100%. Karena di sebelumnya itu 55%. Gitu. Terus ada satu lagi yang aku sering lupa ngomong, aku sendiri sering lupa ngomong ya. Quarterly bonus 1.000 bulan itu gila banget teman-teman. Gitu. Quarterly bonus itu kalau memang teman-teman ketemunya tipe-tipe produser, itu kalau dijelasin sih bisa benar-benar bling-bling, karena aku sendiri bling-bling gitu, lihat itu. Nah itu perlu dijelasin juga. Nah jadi setelah masuk ke company profile-nya, kita jelasin secara kurang lebih profile company seperti apa. Tapi habis ini yang paling penting, karena anak muda itu sukanya namanya Eko Edo tadi ngomong ya, ini penting, komunitas. Kayak tadi Ko Edo bilang, anak-anak muda setelah udah itu masih nongkrong di McD, masih mulai sampai subuh, masih nobar, masih mabar itu, ini penting. Karena kalau kita, ya kan kalau kata ngomong ya, kalau kita mau track buku, kita harus bikin taman ya. Kita kalau mau menarik anak-anak muda seperti itu, atau kita pengen menarik generasi, kita harus bikin komunitas yang lebih muda juga. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga kalau ini tergantung ya, kita pengen membangun warna tim kita seperti apa. Kalau kita memang udah tahu kita mau membangun timnya seperti apa, ya silakan bikin komunitas seperti itu. Cuma kalau kita pengen menarik generasi, kita mau tidak mau kita harus beradaptasi. Beradaptasi bikin lingkungan supaya mereka masuk juga nyaman. Gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri masuk ke grup atau branch, isinya udah lebih senior lah ya. Aku juga bingung nih, kok sumber mamaku semua nih. Jadi beneran, kalau memang trip kemarin ya, aku ya, ini kok mamaku semua itu, sumber mamaku. Ya, jadi kalau aku masuk tuh apa sih gak nyaman? Misalnya ada 2 nih, ada 2 komunitas. Satu memang performanya bagus, terkenal top produser apa semua, tapi isinya senior-senior atau enggak setidaknya lingkungannya kalau misalnya senior dibandingkan satu tim baru yang misalnya isinya anak-anak muda yang baru mulai merintis, yang belum punya track record apa-apa, aku terkena seperti ini. Karena aku merasa kalau aku belong di sana, aku nyaman di sana. Nyambung. Mama Alim ya, nggak usah ini ya, ngomong ya. Sama aku aja kayak gini. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ini penting. Kita bangun komunitas yang bikin mereka nyaman. Bikin mereka nyaman. Kalau memang kitanya nggak bisa masuk, mungkin kan ya pasti masing-masing punya anak juga ya. Jadi anak kita tertarik untuk mengembangkan ini bersama kita. Karena kalau kita sendiri nggak mampu, kita harus bikin tangan. Karena kalau kita terlalu fix, terlalu jauh juga kita konslet. Ini bukan kita gitu loh. Tapi kita bisa pinjam perpanjangan tangan lagi. Mungkin misalnya dari S50 kita mau merekrut 20. Mungkin nggak bisa ekstrim ya langsung 50-20. Mungkin kita harus cari umur 40, nanti cari umurnya 30, nanti 30 bisa masuk ke 20. Gitu ya. Jadi jangan terlalu ekstrim juga. Tapi bikin tangga umur itu juga bisa. 50 rekrut 40, 40 rekrut 30, 30 rekrut 20. 20 itu 17 ya misalnya. KTP lah ya. Jadi jangan terlalu ekstrim gapnya. Gitu ya. Jadi memang bisa bikin tangganya perlahan-lahan. Untuk di komunitas ini. Nah, ini aku juga punya tips ya. Itu kan kakak tahu pas aku pernah ke Bandung, Cinga pernah nanya aku, gimana cara bikin anak kita tertarik? Gimana cara bikin anak kita satu? Ini kan kita ada komunitas, satu anak dan yang lainnya ini saling menghubungi. Misalnya anak satu, anak dua, anak tiga, empat, bawa ini di sini, kumpulin, kenalin ke mereka. Karena situ baru misalnya kayak satu ngomong atau gimana, siapapun itu ngomong, mungkin
menginspirasi mereka untuk mulai maju. Ayo Cina. Tapi tetap ingat, inspirasi utama mereka adalah orang tua. Gitu. Mereka harus melihat orang tua lo kerja di sini, hasilnya seperti apa. Jadi dikumpulin anak-anak kita baru Pak Willy gitu. Kasih judul, kasih judul. Aku bilang benar. Dikumpulin yang Willy. Jadi aku mau bicara lain. Opa Korea. Jadi kayak misalnya mungkin aku atau Reza atau yang lain-lain ngomong itu bisa menginspirasi untuk menggerakkan awal ya, tapi tetap ingat anchor pertama anak adalah orang tua. Mereka harus melihat orang tua mereka menjalani seperti apa, barulah teman-teman bisa menggerakkan seperti itu. Kalau memang kita sendiri sebagai orang tua, mereka lihat oh ini tidak menginspirasi, oh ya mama kerja ini tapi tidak ada hasil. Nah itu kita menggerakkan juga susah. Gitu teman-teman. Jadi memang mereka tergerak dan termotivasi awalnya memang mungkin bisa dari orang lain, tapi intinya mereka harus pegang sama orang tua. Melihat hasilnya seperti apa. Makanya teman-teman di sini semua harus Hasil. Ya, ya. Nah, ya. Dapat poin Bude. Menang loh kita. Itu mereka punya ini sih karir ya, maksudnya punya ini sendiri. Tapi kan gemes ya kita pengen ngikut anak kayak temen-temennya. Nah itu gimana caranya? Padahal kan dia juga lihat selama ini mamanya juga malam melintang kan. Udah sering dibawa ke luar negeri lagi jalan-jalan. Curhat nih. Curhat nih sekalian. Kenapa mereka itu kok nggak tergerak ya? Nah tuh, ini kan curhatan mama. Kayaknya harus didatangkan di ibu. Tapi itu bisa juga. Jadi kalau memang itu Dia gemes aja gitu loh, ibu pada cowok gue. Katanya gitu kan, mas enak gitu loh. Nggak bisa mah. Gue bisa sebel. Udah tangan gini. Jadi curhat. Iya, oke. Jadi untuk menjawab itu, mungkin aku sedikit sharing juga ya. Kayak kalau memang misalnya contoh mamaku bergerak di asuransi, terus udah melakukan di sana, terus tiba-tiba aku baru lulus kuliah, aku dipaksa untuk ke sana. Enggak, dia udah punya network kok, bagus. Ya maksudnya aku dipaksa diarahkan, terus kamu coba lagi. Aku masih nolak juga. Karena aku merasa, oh aku masih muda, aku harus explore dulu. Iya. Jadi itu yang harus dimaklumi juga. Karena kan gimana ya, anak muda kan juga pasti ada pengen explore, ya mereka juga pengen jenjang karirnya. Mungkin mereka lihat teman-teman mereka berkarir, oh enak ya karir. Dan itu juga ya kita sebagai di luar kita agen asuransi kita juga orang tua. Bukan pasti ya, ini aku belum orang tua ya, tapi mungkin aku Tapi lu nanti kan belum nggak? Belum kayaknya, lo kan? Mama ini jadi tua, gaulnya nih sama gua. Ini jangan tua. Ini nggak boleh tua. Ini nggak boleh tua. ya di balik semua itu kan selain kita agen asuransi yang kita pengen itu anak kita. Iya. Kita harus ingat juga kalau kita tuh orang tua. Ini aset. Orang tua yang membiarkan anaknya berkreasi. Yang terbaik bagi menurut kita betul terbaik bagi mereka. Jadi kita harus kasih mereka space untuk bergerak juga. Tapi sebagai itu ya bisa mungkin bisa diri dulu. Pelan dikit ini menarik, dikit ini menarik, ini gimana gitu. Barulah. Kenapa? Bantu jawab ya. Saya tanya jujur. Ketika anak kita mulai bermimpi tentang cita-cita, ada nggak kita ngomong jadi agen asuransi itu bagus? Nggak ada. Jadi siapa yang salah? Nanti kapan-kapan tak ajak anakku ke sini ya, kalian tanya mau jadi apa? Dia tuh jawabannya tuh gini.
Kalau dia cita-cita mau apa yang dia lakukan, dia nggak ngomongin agen asuransi. Terus saya nanya, Kak, pekerjaanmu tuh tidak menghasilkan uang. Terus kamu cari uangnya dari mana? Tahu nggak jawabannya? Kan Bibi pernah dengar sendiri ya. Mama kan anaknya cuma satu. Memang asuransimu siapa yang ngurusin? Memang bisnis asuransimu siapa yang ngurusin? Kalau aku udah bilang, nanti kan yang bisnis asuransi bisa diwariskan. Kamu nanti yang warisin, mama aja cari yang lain. Mungkin terlanjur. Karena saya tuh sering lihat, saya dari PNIN ya teman-teman ya. Di PNIN itu kan juga senior juga. Nah rata-rata leader-leader yang senior tuh kalau ojo sampai anakku kok kerja uyungin ya. Kayak dari bahasa Jawa ya. Itu tercetus itu dalam body language kita. Lama-lama akhirnya mereka juga tidak bercita-cita menjadi agent. Mereka itu jadi agent itu cuma karena dimasukin produksi sama Mamanya. Jadi itu kita harus kembali ke fitrah juga gitu loh. Kita koreksi juga, wah ini terjadi, betul ya. Jadi maksudnya ini itu bukan masalah ayo ngajak apa, tapi acknowledge mereka juga. Teman-teman kan saya kan kita kalau ngomong ini ya, saya kan Kristen. Saya tanya sederhana aja ya, kan kalau tahu ya kisahnya Yesus ya. Yesus itu ditolak malah di tempat kelahirannya kan. Intinya jangan menganggap karena itu anakmu itu gampang merekrut. Iya. Ya, karena dia tuh yang paling tahu kalau ada huruf sebelum A dan ada huruf setelah Z tentang papa mamanya, betul enggak? Jadi sebetulnya picturize-nya kita itu ada di anak. Nah makanya kenapa saya selalu menekankan nggak usah repot rekrut anak muda lain. Ada anak muda dari ibu sendiri. Berarti kalau kita sampai anak kita belum ikut kita belum berhasil. Ya, kita gini loh teman-teman ya. Era itu sudah bergeser. Ya, sayangnya era itu sudah bergeser. Saat ini kita kalau mau bilang bisnis-bisnis dengan pekerjaan yang katanya orang zaman dulu stabil, sekarang ini malah bisa digantikan dengan AI. Adakah agen asuransi bisa digantikan dengan AI? Nah, jadi pemahaman kita di masa lalu bahwa bisnis ini jelek itu kita sudah menyiapkan anak kita untuk digantikan dengan AI. Begitu. Nah, kan kalau kita tanya gimana caranya ya, kan tidak ada sesuatu yang terlambat ya kan. Nah, mungkin kita tuh bisa ngajak anak kita itu bukan cuma ke masalah triknya atau apanya Bude gitu loh, tapi kayak mama meeting. Betul ya? Mama prospek gitu-gitu loh. Ini dan itu seperti itu. Itu bisa kita mulai, bisa kita awali seperti itu ya. Baru dari situ ya dia mau tidak mau sedikit ya lambat cepat atau lambat akan ter-enter juga gitu loh. Loh sekarang loh teman-teman, kalau kita bicara ya keluarga saya itu semuanya dokter. Papa, mama gitu kan, terus adik saya, adik ipar, semuanya itu dokter gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh sering kalau pergi ke acara keluarga, saya tuh tidak dokter dipanggil dokter. Jadi kebonusan gitu loh, kebonusan gitu ya. Tapi teman-teman ya, ini saya tercerita aja ya dengan seperti itu ya. Kalau kami itu sedang ada keluarga saya itu sangat suka jalan-jalan. Menurut ini bapak saya bilang ya, apa saya ini unik ya. Bapak saya itu bukan tipikal orang yang ngumpulin aset banyak-banyak gitu loh, pakai kelihatannya. Jadi bagi papaku itu opportunity of life itu hal yang paling mahal. Jadi dia tuh seneng lah anak-anaknya. Lah kalau kita mau pergi ya bapak yang kayak spending satu yang banyak, semua tuh orangnya nggak tahu. Tahu nggak? Tahu tuh duitnya dari mana? Gitu loh teman-teman. Loh bener loh orang mau pergi kemana? Ada nggak kang budget? Gitu. Nanya ke aku, kenapa nggak adik? Dia juga dokter spesialis loh. Adik saya tuh suami istri spesialis. Tahu ya? Jadi teman-teman bisnis ini itu sebetulnya
uangnya mau sebanyak apa tadi yang seperti Billy sampaikan ya, itu depend pada kamu mau atau tidak. Caranya selalu ada. Yang penting kan kamu nggak ketemu atapnya toh. Ini loh batasan di atas loh. Saya tuh tanya, orang tuh selalu pikir mau pijakan, betul nggak? Kalau saya takut kelihatan atapnya. Ya loh. Dari situ kan kita bisa tahu kan, orang segendut ini aja nggak takut jatuh. Jadi maksudnya kan begitu ya. Kita ini kan harus tahu kita mau jadi apa. Itu kan berarti kan kamu harus takut batasan akhirnya itu ada di mana. Karena memang potensi kita itu sebesar itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tuh takut nggak ada lantai, nah kita bicaranya di situ dulu. Oke ya. Jadi di situ. Jadi kita kalau pertama kenapa tadi disampaikan, yuk kita mulai dari anak-anak. Saya kan nggak sering tahu. Ayo mulai dari anak-anak. Karena memang akan jauh lebih mudah, lebih strong ketika anak-anak kita yang bicara. Tadi kan sampaikan bentuk komunitas. Nah makanya kan ayo dimulai dari kita di kantor kita masing-masing, saling ngumpul. Gimana caranya anak-anak itu ketemu? Anak-anak itu ketemu, menyelami apa pekerjaan orang tua. Teman-teman, saya bilang ya, kita tuh memimpikan anakku nanti kok jadi lebih baik. Itu karena rumput tetangga selalu nampak lebih jauh. Padahal kita kerja di perusahaan jauh. Ya, gitu loh ya. Kita tuh selalu berpikir teman-teman, contohnya, oh dokter lebih baik. Teman-teman zaman sekarang dokter cari pasien tuh macet. Anda tahu nggak dokter pegang BPJS, pasien BPJS itu, dia dikasih fee berapa per satu pasien? 2000 ya. 2090. 10.000. Kita tuh baru Dokter juga punya target ya. adik saya itu dua-dua sudah spesialis, sudah konsultan. Nah, jadi kalau konsultan itu ya, kalau dokter itu setara dengan S3. Oke, dia pegang pasien BPJS khusus. BPJS khusus ini artinya dia juga bayar tapi murah segala macam. Itu per satu pasien cuma 15 atau 25 ribu. Spesialis. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara praktek dokter swasta mahal, saya tanya, di kota itu ada 10 dokter spesialis, yang senior masih hidup. Anda pergi yang mana? Saingannya tuh bukan pada kemampuan, sepanjang orang itu masih hidup. Loh, betul ya? Itu realita. Jadi kita itu melihat itu berdasarkan yang nampak di mata kita itu bagus, betul nggak? Kita mempikirkan oh anak kita seperti itu. Kenapa kita nggak mempikirkan diri kita sebagus itu? Supaya itu bisa jadi opportunity buat anak kita juga. Kan at least mereka nggak mulai dari nol kan? Ya kita ngumpulin aja lah gitu kan. Karena kan bisnis ini kan toh kan bisa dijadikan tambahan. Barangkali dari anak kita bisa ketemu temennya yang bisa meregenerasi bisnis kita, betul enggak? Jadi one day kalau bisnis kita pun dilanjutin sama anak kan dia sudah tidak blank kan? Karena teman-temannya yang kerja itu teman-temannya dia gitu loh, bukan teman-teman mamanya. Mama. Ya, kita jawab ya teman-teman. Ini selamatan lu. Untung ada Cimeta gitu. Jadi itu teman-teman ya. Kita sendiri sebagai orang tua harus memberikan opsi untuk anak juga. Jadi anak itu tadi aku bilang mungkin bisa tergerak awalnya dari orang lain, tapi harus inspirasi utama orang tua. Jadi orang tua harus sukses dulu. Ya, kalau inspirasi orang lain jauh ke perusahaan lain itu. Soalnya kadang aku juga bingung, misalnya dibilang aku anakku ini ketemu sama kamu udah buat ngobrol. Aku sih nggak masalah, tapi setelah itu apakah bisa mengakomodir? Itunya tuh. Jadi balik lagi ke satu lagi, apakah kita siap berubah? Apa kita siap mengakomodasi hal-hal seperti itu? Kalau misalnya kita merekrut anak muda terus mereka nanya tentang tanpa, tentang Instagram, tentang apa, apakah kita siap? Siap dong. Siap.
Kami yang ada bangga. Jadi kalau misalnya udah siap nih, berarti bagus. Tapi kalau misalnya kita punya mindset, aduh udahlah, ini gua orang tua, kolot nggak ngerti gitu-gituan, selesai atau selesai. Bukan yang nggak mau ngerti, tapi nggak mau belajar. Gitu. Jadi ya tadi aku bilang, kalau memang punya kita susah untuk kita benar-benar switch sejauh itu, mulailah dari perpanjangan tangan baru. Mungkin nggak bisa terlalu nggak terlalu diarahkan karena anak muda tadi satu agresif dan bisa tertantang. Misalnya aku ada idealisme kuat, aku akan menjadi karyawan profesional. Atau satu mamaku bilang, udah jadi agen asuransi aja. Aku pasti akan tertantang. Aku akan buktikan kalau jalan yang aku itu benar. Tapi kalau misalnya mungkin dia pelan-pelan ngajakin, mama mau bikin ini, tolong kamu kasih masukan dong. Mama mau bikin konten ini, menurut kamu gimana? Tolong mama dong merekrut. Mau butuh teman, kayak gitu kan bisa. Banyak hal lah teman-teman, soft selling. Iya. Soft selling untuk anak kita juga. Jangan mentang-mentang anak kita suruh-suruh gitu. Jangan. Ini curhatan anak juga. Tapi udah ibunya ada dua, ibu asli sama ibu di asuransi. Makanya itu tadi Mamanya Pak Mimin. kamu memang makanya. Mamaku nggak di asuransi kata dia. Mamaku di buka restoran, terus mamaku juga bilang jangan suka restoran. Kayak tidak berpikir sama sekali F&B gitu. Maksudnya ibu di asuransi itu. Betul. Jadi kita harus tahu juga anak kita Mama punya jalan ketemu hidup gede. Berarti aku harus cari anak angkat. Coba lihat Justin sustainability. Kenapa nggak solusinya out of the blue? Jualan, berantem dulu malah. Pokoknya gitu jadi ribut. Dia bisa masuk ke perusahaannya, sehingga dia bisa dapat cash 345 dana pensiun untuk karyawan perusahaan ini. Nah, dia tuh bisa gitu loh. Ya walaupun itu tantenya ya, dan waktu saat itu juga dia aktif karena dia masih di sekolah. Sekarang udah kerja, ya nggak punya waktu kan. Nggak ini gitu loh, minta temennya aja juga nggak dikasih. Hanya nggak bisa deh dia jadi agen asuransi mah, sebel nggak? Dari Manggul ya? Dari Manggul. Itu cara sebel ya. Prioritas dia adalah pekerjaan dia sekarang. Jadi daripada kita harus satu sama orang lain. Iya, dari orang lain. Maknya maksudnya. Dari anak angkat aja gitu. Kalau fokus bisa bagus gitu loh. Karena waktu itu aku kebantu banget. Karena kan bahasa Inggris kita kan sederhana. Nah, jadi kalau punya klien-klien pintu, punya klien orang-orang asing untuk asuransi kesehatan, dia presentasi dan ini, malah dia bilang, itu nggak benar tuh punya mama, masa nggak ngerti ini nggak ngerti itu, jadi dia jawab semua gitu loh. Makanya dalam hati aku terus kulit. Udah pede, dia udah kerja, nggak mau lagi ngenalin aja nggak. Nah itu yang aku pengen cari gimana caranya, pengen masuk ke lingkup dia gitu. Kalau itu kan satu lagi ya, kita pengen anak kita jadi agen asuransi, itu maunya kita atau maunya mereka? Pasti itu lah. Itu jawabannya gitu. Kita harus bikin itu jadi maunya mereka. Gitu. Nah, bagaimana caranya kan masing-masing anak berbeda. Bisa pendampingan seperti apa? Kalau kita pengen anak kita jadi agen asuransi karena kemauan kita ya susah. Kayak kita mau merekrut lah ya, itu kemauan mereka atau kemauan kita? Kita melihat mereka, kita pengen bantu mereka atau kita melihat mereka sebagai omset kan beda. Kita harus bikin itu jadi kemauan dari mereka. Kan rekrut itu harus ada daya dorong dan daya tarik. Daya tarik dari kita menarik, daya dorong dari mereka untuk maju. Jangan lupa itu juga ya, konsep untuk prinsipnya rekrut kan gitu. Harus ada dorongan dari dua arah, tarik dan
Jadi kita harus bikin ada dorongan dari mereka untuk menjadi organisasi. Gitu. Mungkin ya bagaimana caranya masing-masing anak berbeda. Gitu ya. Jadi kalau memang itu masih dari maunya kita, egoismenya kita, misalnya ya sebagai orang tua, ya mungkin harus diskusi dulu. Kira seperti apa? Bikin tempat agen bikin industri asuransi ini menarik bagi anak kita untuk itu dulu mungkin bisa dimulai dari kita. Karena satu mereka tipe agresi. Kalau memang ketemu cuma meeting HI kita juga merasa ngapain? Mending keluar sama orang prospek. Atau juga ini. Nah jadi ini perlu ditahu juga kalau untuk rekrut ya ini komunitas yang paling penting. Kenapa aku juga bisa melihat urusannya di biru itu anak mudanya sangat banyak karena komunitas itu jauh. Terlepas dari apapun culture mereka, culture flexing, culture apa itu, tapi kita lihat hasilnya orangnya banyak. Tapi itu sebetulnya aku juga, itu anak-anak dari ibunya yang di itu loh. Oh enggak, tapi kalau aku melihat dari sana, aku kan di dalam juga kan, banyak orang pada itu. Bukan anak-anak. Enggak. Oh, Banyak orang juga. berarti nasibnya sama kayak aku. Gitu, anaknya tertarik dari ini. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Lebih nyaman. Kita ciptakan. Ya itu, makanya artinya ciptakan. Kita ciptakan. Karena ya bisa hubungan keluarga aja, kakak adik bisa jadi sangat berbeda kan Iya. Karena dia itu begitu. Jadi hubungan darah belum tentu menentukan juga. Makanya kita ciptakan, ya kita menarik juga. Gitu. Ya betul, lebih fun, lebih itu. Jadi buat menarik orang lebih gampang. Gitu. Pak Billy satu lagi, itu yang konsep tadi rekrut Ya. itu boleh di-sharing nggak? Boleh. Nanti kita Saya tuh kita waktu akan di keluar versinya ini. Kan nanti kita dari CAN itu akan keluar slide untuk rekrut ya. iya, yang lihat Hasil hasil duplikasi dari- lebih itu ya. Oke, kapan? Hasil ya Kalau yang punya bidik Hah? Senin ya dan minggu ini. Depan minggu ya. Punya simpel banget jadi. Ya, memang itu kita perlu memang Gini, kalian perlu tahu juga ya. Jadi slide kita ada DOP guidance itu- kan Bu Meta, jadi Iya, dikasih. slide DOP itu sebagai guidance. Sebagai Hanya rekrut atau Ini aja. rekrut aja? jadi slide nanti DOP saya sebagai- sharekan Iya. juga. Ya, slide DOP sebagai guidance itu liriknya. Bagaimana kita nyanyinya kan? Iya. masing-masing. Iya, nggak apa-apa. Dangdut boleh, jazz Jadi, boleh, gimana gitu ya. Jadi boleh koplo boleh. Yang penting boleh. Jadi boleh. teman-teman Liriknya CAN itu sama. intinya open for idea. Iya. Jadi kalau teman-teman itu ada ide yang gimana-gimana, feel free ya. Saya mau ini, saya mau nanti sepanjang bisa diakomodasi. Nah kita akan upayakan yang terbaik gitu loh. Karena seperti Edo kan selalu bilang kalau CAN itu tidak menghilangkan warna. Dalam pengertian ya setiap orang punya cara yang berbeda, kita menghormati gitu kan. Nah tapi kan kita juga tetap harus punya sistem. Dan kami gitu ya mungkin leader-leader senior tuh ya bisa yang sudah pernah banyak di perusahaan asuransi atau di agensi lain sebelumnya, kami cukup dengan bangga bilang kita tuh punya support system yang luar biasa. Jadi boleh tepuk tangan dong buat yang di supaya nggak marah-marah terus ini. Supaya nggak minta-minta gaji terus. Pokoknya jangan pernah lupa isi form. Teman-teman saya mau cerita ya. Jadi sebetulnya kegelisahan untuk rekrut milenial itu buat saya, Pak Edo dan Pak Fer itu kan sebetulnya masih early 40 kan. Itu tuh sudah kita rasakan gitu loh teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya terjadi seperti itu, ayo betul tadi kata Billy, dimulai dari rekrut yang bisa ngomong dengan style kita dulu, gitu loh. Billy kan bercerita ya kan, memang Billy ini kan dari Pak Reza, tapi yang banyak bantu untuk rekrut kan Meta ya Billy ya. Berapa lama Billy rekrut di mobil? Setahun ya? Setahun. Selama setahun itu lumayan konsisten ya. Berarti ini setahun anak angkatnya. Saya tuh jarang rekrut lah. Yang tahu Meta tuh saya tuh bisa dihitung dari orang rekrut direct. Tapi saya tuh mau sampaikan bahwa orang yang kita rekrut itu sometimes itu sudah ngerti kalau yang kamu jual bagus.
Cuma pengen tahu orang yang mau tak ikut ini layak apa enggak. Iya. Gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Nah, apalagi kan kalau dia mau cari tahu tentang saya itu tidak mudah. Karena saya tidak punya media sosial. Nah, kalau teman-teman punya media sosial, punya ini, dia bisa tak cari tahu Anda dengan lebih mudah, itu akan jadi lebih baik gitu loh. Jadi permudah juga calon rekrutan kita itu untuk mengenali orang yang akan di-follow ini layak atau tidak. Gitu loh, teman-teman. Prosesnya tuh cukup lama gitu ya, 1 tahun gitu. Tapi saya bersyukur gitu loh. 1 tahun dari join sampai dengan sekarang, ini juga bisa punya omset terbesarnya selama di industri bersama teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, kita tuh harus gini loh. Kayak tadi Billy bilang, put aside your dream. Ya kita harus lihat dreamnya mereka. Jangan paksakan kita punya dream kepada tim kita, gitu loh teman-teman. Ya udah, tugasnya kita sebagai leader, kita semua leader kan? Itu kan untuk membuat dream setiap tim kita tuh come true. Bukan menjadikan mereka sebagai aset atau tambahan tenaga untuk capai dreamnya kita, gitu loh. Itu beda ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya bilang proses merekrut beliau ini juga tidak mudah, gitu kan? Jadi waktu dulu tuh Serpong tuh diawali ya cuma berdua biji ya. Dua biji. Satu lagi jadi Jadi itu cuma Reza dan Billy aja gitu loh. Jadi ya kalau sekarang mereka bisa punya komunitas, itu pun masih berjuang lah ya Billy ya. Masih tetap sama-sama berproses gitu loh teman-teman, sama-sama berproses. Intinya asuransi itu kan nggak ada kejayaan yang abadi ya. Buktinya kan salah satu tim terbesar tuh kan kalau kita bicara yang di company lama dia gitu ya, nyatanya kan juga leadernya bisa berpindah kan, bisa lepas-lepas sendiri kan. Intinya itu dari yang abadi teman-teman. Yang abadi itu hanya perubahan itu sendiri. Jadi ayo buat diri kita ini fleksibel juga gitu loh. Karena semakin kita kaku, kalau harus patah lebih menyakitkan toh. Ya kan? Tapi kalau kita fleksibel kayak air teman-teman, kan lebih susah kan mematahkan air. Ya kan? Daripada harus mematahkan batang pohon, mematahkan bangunan, lebih susah mematahkan air. Jadi ayo kita fleksibel gitu ya. Supaya kita fleksibel, kita mau terus terupdate seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih ya buat Julia. Intinya kita hari ini belajar, ternyata ini kesimpulan saya, rekrut anak muda itu sebetulnya nggak ada, ya memang nggak mudah, tapi nggak ada bedanya dengan kita rekrut ya sebaya lah, apalah, betul kan? Hanya yang tadi seperti ditekankan, kita harus menekankan dreamnya mereka, bukan dreamnya kita, benar? Terus buat muda, karena kan yang kita sampaikan itu kalau sesuai dengan isi kepala kita kan kita sudah di situ. Viral, viral. Menerima endorse. Iya, kata sombong. Gitu ya, terus sampai kita sama-sama bentuk komunitas gitu ya. Intinya kita mau bilang bahwa Crown ini kita memang salah satu program kita adalah regenerasi. Seperti itu ya, regenerasi. Harus mulai sekarang. Saya aja tuh kaget karena ada salah satu agent ini aku nanti koplo banget. Jadi mamahnya dia tuh seumuran saya. Nah, kan saya tuh kok sama mereka tuh kan berusaha tidak terlalu gapnya jauh, betul enggak? Jadi nggak manggil saya tuh nggak manggil ibu, nggak manggil tante kan, manggilnya cici. Awas aja kamu gitu ya. Tapi gitu kan, pas mereka ketemu sama mamahnya kan saya bingung. Jadi aku tuh ngomongin apa kan? Aku tuh manggil mamanya saya tuh bingung. Kalau kepleset aku tuh manggil dia tante. Kayaknya kan seumuran ya kan sama Mama Wirwina. Jadi kayak gitu loh. Lepas aku bilang, manggil dia, oh iya ini. Saya sendiri tuh melihat aku aneh, maksudnya tuh mamaku kamu kok kayak nggak hormati. Jadi bingung ya, karena kan udah nggak kayak dianggap kayak nggak beda jauh. Terus aku tuh bingung jadinya, aku manggil dia tante kan salah juga gitu. Tapi kalau aku nganggap dia kayak temen, saya aja itu mami kuci gitu loh. Jadi tahu ya. Jadi itu lucu, tapi akhirnya aku sama Tony kesimpulannya harus segera pulang. Segera pulang aja. Gitu kan.
salah ini manggilnya apa. Karena aku tuh terlalu menjiwai peran gitu kali ya. Dia tuh takut. Nanti aku sampai sama dia tuh, oh, umurmu tuh bodoh. Loh itu bisa terjadi loh, jangan salah gitu. Ya, karena sekali lagi ya, kalau kita menjadi anak muda, mereka nggak butuh tambahan orang tua ya. Mereka nggak butuh tambahan orang tua ya. Nyuruh-nyuruh apa nggak bisa. Mereka tuh kalau doing sesuatu itu melakukannya tuh dengan kasih ya, maksudnya memang niatan itu datang gitu loh. Mungkin teman-teman kan kalau yang kemarin di Jogja pasti sudah melihat ya betapa luar biasanya adik saya saat ini jagain neta tuh. Iya. Gitu ya, kasih ya. Tetapi teman-teman itu semua datang dari hati ya. Seperti itu. Jadi ya itulah teman-teman ya, anak muda yang sekarang itu kita nggak bisa predik apa yang mau mereka lakukan. Tapi how you support them itu kelihatan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu mungkin sekian sesi hari ini, semoga bisa memberi teman-teman banyak insight, betul nggak dia? Jadi teman-teman ya, aku juga pengen menyimpulkan juga dari semua kayak gini. Saya terlepas dari kita merekrut yang lebih muda atau enggak. Aku pernah merekrut yang bahkan belum lulus kuliah dan yang masuk ke ini. Tapi dia ngomongin satu hal, yang approach dia bukan cuma aku, tapi banyak. Tapi dia menseleksi, dia mau ikut yang mana. Dia ngeliat kok orang ini cuma bisa flexing sana sini, cuma sekali ngomong isinya kosong. Makanya dia akan memilih dia yang dia ikutin bisa nggak bantu dia untuk memilih dia. Itu satu, terlepas dari umur berapapun, aku juga dari rekrutan umur 50 juga ada. Dan aku juga bisa masuk ke sana karena aku ngobrol-ngobrol kalau mereka mengincar stabilitas. Oke, masuk ke sana. Kalau mengincar lihat anak muda, aku bisa membantu dia untuk membantu dia. Kita kan develop people ya. Develop itu bisa nggak? Nah, jadi maksudnya di umur range apapun itu. Jadi aku ngomong ini bukan cuma spesifik ke kalau masuk anak muda ya, tapi kalau ke sepantaran atau nggak di atas atau di bawah. Satu, kita harus upgrade terus beradaptasi. Jadi kita harus jadi air, tapi air juga harus ada arah. Karena aku punya prinsip air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau kita ngalir aja terus lama-lama, slogan. Jadi harus ada arah juga. Diarahin jalurnya kemana biar kita bisa terus. Jadi ya upgrade diri terus. Kita harus keluar dari comfort zone. Harus mau beradaptasi, harus tahu resiko plus minusnya di mana. Kita tahu resiko pekerjaan kita nggak gampang. Jadi agen asuransi gampang nggak? Enggak. Jadi leader gampang nggak? Enggak. Tapi kalau kita melihat ada tim kita atau kalau nggak sampai terbantu karena produk kita atau tim kita yang bilang thank you, kita senang nggak? Tapi lebih senang juga. Ini cuma profesi yang gampang, tapi pas semuanya berbuah atau berbuah itu ya hasilnya. Jadi teman-teman ya, kita selalu ingat kita itu membantu orang, kita menjadi berkat buat orang. Kita harus upgrade diri terus, kita layakkan diri kita supaya orang bersama. Daripada kita maksa mereka untuk berubah, dan kita menarik mereka dulu. Kita menarik supaya kita sama-sama tumbuh sebagai leader ya, CAI ini jadi banyak warna. Ya, jadi dari semuanya itu ya, jadi regenerasi itu bukan yang tua di sini kita tidak, tapi kan regenerasi untuk growing secara pikiran, secara tim, secara mindset. Jadi ya, teman-teman ya di bulan Juli ini manfaatkan momentumnya untuk Bali, Vietnam, iPad itu plus poin banget buat mereka. Kapan lagi join asuransi 1 bulan atau 3 bulan ini kalau dikejar bisa dapat trip seperti itu harus dimanfaatkan momentumnya. Dan teman-teman lakukan dengan hati.